Semangat pagi buat anak-anak kami sekalian. Hari ini kita kembali berjumpa dalam pembelajaran biologi, yaitu tentang kingdom fungi atau kelompok jamur. Nah, pada kesempatan hari ini kita lanjutkan bagaimana pembagian atau pengelompokan dari fungi, di mana yang kemarin sudah kita membahas bagaimana Zygomycotina dan Ascomycotina. Nah, sekarang yang ketiga adalah Basidiomycota. Basidiomycota ini berasal dari kata basidium yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah alas kecil. Nah, sekarang mari kita perhatikan bagaimana deskripsi tentang Basidiomycota. Basidiomycota adalah kelompok jamur yang paling banyak dari seluruh klasifikasi jamur, karena Basidiomycota ini menunjukkan jamur yang paling tinggi derajatnya, ditandai dengan memiliki banyak sel atau dikenal dengan multiselular. Multiselular berarti dia memiliki banyak sel sehingga tampak jelas oleh kasat mata, dan memiliki hifa yang bersekat. Ya, jadi tidak lagi seperti Zygomycota yang tidak memiliki sekat. Basidiomycota memiliki tubuh buah atau dikenal dengan basidiokarp. Nah, basidiokarp ini adalah tubuh buah dan bentuk tubuhnya ini bervariasi. Ada yang bentuknya seperti lingkaran, ada bentuknya seperti payung, ada yang bentuknya seperti botol, ya, dan lain. Nah, sekarang kita lihat sifat dari Basidiomycota adalah saproba atau disebut juga dengan pengurai, yaitu menguraikan sisa-sisa organisme yang sudah mati yang akan siap menyediakan zat-zat anorganik. Makanya jamur merupakan makhluk hidup yang sangat berperan pada ekosistem untuk kelangsungan dari ekosistem. Basidiomycota memiliki sifat simbiosa jenis mutualisme yang saling menguntungkan dengan makhluk hidup lain, yaitu membentuk mycorrhiza. Jadi mycorrhiza ini adalah simbiosa antara jamur dengan akar. Dari kata myco itu adalah jamur, sedangkan rhiza adalah akar. Nah, sehingga terbentuk hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Nah, mari kita perhatikan bentuk atau struktur tubuh dari Basidiomycota. Nah, seperti inilah tubuh buahnya yang mirip seperti payung, dan di bagian atas inilah yang disebut dengan tudungnya atau pileus. Lalu di bawah tudungnya ini terdapat lamela atau gills, atau biasa disebut dengan bilah. Jadi kalau kita perbesar bilahnya itu, nah ternyata ada hifa, kemudian ada inti selnya, dan ada septa atau sekat. Ya, jadi ini septa ini adalah sekat. Nah, kemudian di bawah tubuh buahnya ini ada berupa cincin, ya, ini cincin atau dikenal dengan istilah anulus. Jadi anulus ini adalah cincin yang melingkupi daripada bagian tangkai buah. Jadi tangkai buah itu adalah kumpulan miselium yang menjulang ke atas, ya, dan itulah disebut nama lainnya stip, ya, stipil. Oke. Nah, sedangkan di bagian bawah ada berupa miselium yang mirip seperti akar, maka disebut dengan istilah rhizoid. Nah, tugasnya adalah untuk mendapatkan makanan. Bahwa jamur ini hidup di daerah yang kaya akan organik, karena tujuannya adalah untuk menguraikan zat organik menjadi anorganik. Nah, sekarang bagaimanakah reproduksi Basidiomycota? Reproduksi Basidiomycota ada secara aseksual. Kalau dia aseksual tanpa melakukan penggabungan dua individu, nah dia hanya melibatkan satu individu. Nah, kita perhatikan hifa yang bersifat haploid atau N ini akan berkembang membentuk bagian tubuh yang menjulang ke atas. Itulah tujuannya untuk membentuk conidiopor. Nah, conidiopor ini akan menghasilkan conidium.
Nah, conidium inilah yang akan menghasilkan sporanya. Itulah yang disebut dengan conidiospora atau dikenal istilah conidia. Jadi conidia itu adalah spora atau disebut dengan conidiospora. Secara seksualnya adalah melibatkan dua individu, terjadi peleburan antara hifa ya, yang berbeda jenis. Nah, ada penggabungan dua individu sehingga menghasilkan individu gabungan dari dua sifat. Nah, pada endingnya dia akan menghasilkan spora. Nama sporanya adalah Basidiospora yang dihasilkan di dalam basidium. Jadi basidium ini adalah memproduksi spora yang dikenal dengan Basidiospora. Jadi kita simpulkan ternyata spora aseksual dengan spora seksual itu berbeda istilahnya. Kalau aseksual adalah conidiospora, kalau secara seksual Basidiospora. Jadi sudah paham bagaimana reproduksi yang menghasilkan jenis spora yang berbeda. Nah, sekarang perhatikan siklus hidup dari Basidiomycota. Kita mulai dari nomor 1. Dari nomor 1 ini adalah menggambarkan dua hifa yang berbeda jenis sehingga disebut dengan hifa positif dan hifa negatif. Akhirnya terjadi plasmogami, yaitu penggabungan cairan sel. Ya, tampak gambarnya ya, telah bertemu dua hifa dan perhatikan membentuk hifa baru. Itulah yang dikenal dengan miselium dikaryotik. Ya. Jadi apa itu miselium dikaryotik? Adalah hifa hasil dari plasmogami. Nah, di mana perbedaannya? Miselium dikaryotik, perhatikan di antar sekatnya menghasilkan atau memiliki dua inti. Ini dua inti, sementara hifa sebelumnya antar sekat menghasilkan satu inti. Ya, jadi sudah nampak perbedaan hifa positif hifa negatif dengan miselium dikaryotik. Nah, miselium dikaryotik ini akan berkembang menjadi tubuh buah daripada jamur Basidiomycota. Jadi tubuh Basidiomycota ini adalah kumpulan dari miselium dikaryotik. Nah, tubuh buah ini dikenal dengan Basidiocap dikaryotik karena mengandung hifa yang memiliki dua inti. Di bagian bawah dari tudung atau tubuh buahnya ada berupa lamela dengan basidia. Jadi kalau kita perhatikan gambarnya diperbesar, inilah mirip seperti insang atau lamela, itulah namanya bila. Nah, jika bila ini kita perbesar lagi atau kita zoom, maka tampak gambar seperti nomor 4. Nah, inilah yang disebut dengan basidia dikaryotik. Nah, perhatikan pada basidia yang bentuknya seperti ya tabung atau kapsul mengandung dua inti. Ya, dua inti ini berasal dari hifa yang berbeda jenis tadi. Nah, lalu terjadi proses karyogami. Ingat, karyogami ini adalah penggabungan dari dua inti sehingga menghasilkan inti diploid. Ya, nah ini. Jadi perhatikan pada basidia ini hanya satu intinya. Lalu terjadi proses meiosis, ya, di mana asalnya satu inti, maka terjadi pembelahan inti, maka basidium ini menghasilkan 4 inti haploid. Nah, inilah gambar dari basidium yang sudah menghasilkan 4 inti. Dan selanjutnya basidium yang berisi 4 inti haploid ini akan menghasilkan Basidiospora. Nah, akhirnya Basidiospora ini akan menyebar atau terpencar yang akan kembali berkecambah membentuk hifa baru. Hifa baru ini selanjutnya akan melanjutkan proses plasmogami. Nah, begitu strukturnya reproduksi seksualnya. Tapi kalau dia reproduksi aseksual ya. Nah, miselium haploid ini akan membentuk conidiopor. Ya, conidiopor yang menjulang ke atas, dan selanjutnya conidiopor inilah yang akan menghasilkan conidium dan memproduksikan conidiospora. Ya, seperti yang sudah kita ulas tadi, bahwa spora seksualnya adalah conidiospora, sedangkan spora seksualnya itulah Basidiospora. Oke, jadi sudah paham bagaimana
siklus hidup Basidiomycota yang melibatkan reproduksi seksual dan reproduksi asexual. Nah, sekarang kita saksikan dulu sebagai tambahan penjelasan tentang Basidiomycota, yaitu tentang reproduksi Basidiomycota. Nah, sekarang kita lanjutkan bagaimana contoh-contoh dari Basidiomycota. Contoh Basidiomycota ini, yang pertama Volvariella volvaceae. Inilah yang disebut dengan jamur merang atau jamur yang dimanfaatkan sebagai sayuran. Jadi kalau kita perhatikan, biasanya jamur merang ini dijadikan sebagai campuran pada sup. Lalu yang kedua ada Auricularia polytricha, itulah disebut dengan jamur kuping. Jadi namanya seperti dari kata auria, auri. Auri itu artinya kuping, ya, dan juga dijadikan sebagai sayuran. Nah, sekarang kita lihat bagaimana gambarnya. Inilah gambar Volvariella volvaceae atau jamur merang yang dijadikan sebagai sayuran.
Dan kemudian ada jamur kuping. Inilah gambarnya. Jadi cukup jelas bagaimana jamur merang dan jamur kuping. Nah, kemudian ada Pleurotus, ya. Pleurotus sp ini adalah jamur tiram atau jamur yang digunakan sebagai sayuran. Ada yang keempat Amanita muscaria, dan jamur ini adalah jamur beracun. Makanya hati-hati untuk mengkonsumsi jamur. Tidak semuanya jamur Bacillus mycota ini dapat dijadikan sebagai makanan. Nah, mari kita lihat gambarnya. Gambar Pleurotus, inilah gambarnya, itulah jamur tiram. Dan kemudian yang keempat Amanita muscaria, inilah gambarnya. Jadi jamur Amanita ini memang begitu cantik, menarik, ya. Tapi ingat, ini adalah jamur yang beracun. Nah, sekarang masuklah kita ke kelompok yang terakhir, yaitu Deuteromycota. Jamur yang keempat, Deuteromycota. Bagaimana keterangan tentang jamur ini? Jamur ini merupakan bukan kelompok jamur sebenarnya atau dikenal dengan imperfecti. Ingat ya, apa yang dimaksud dengan imperfecti adalah jamur yang bukan jamur sebenarnya. Ya. Nah, apa disebut dengan jamur yang bukan sebenarnya? Ternyata Deuteromycota ini ya belum diketahui cara reproduksi seksualnya. Nah, sebelumnya kita sudah membahas berbagai macam jenis jamur. Sudah diketahui ada reproduksi aseksual dan seksualnya. Nah, kalau ini ada hanya reproduksi seksualnya, yang aseksualnya belum diketahui. Namun, jika sudah diketahui, maka individu itu dipindahkan ke kelompok lain yang cocok dengan reproduksi seksualnya. Ya, kita simpulkan, kelompok Deuteromycota ini adalah suatu kelompok khusus yang belum diketahui cara reproduksi aseksual. Sudah paham ya apa itu Deuteromycota? Nah, sekarang kita lihat contoh-contoh dari Deuteromycota. Ada Monila cytophila. Ya, Monila cytophila ini berubah nama menjadi Neurospora crassa. Jadi namanya kan ada kata new, itu artinya baru, ya, spora baru. Ini yang dikenal dengan jamur oncom. Dan kemudian karena dia menghasilkan ascospora, maka dia dikelompokkan ke Ascomycota. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh Deuteromycota dan dipindahkan ke kelompok Ascomycota. Kemudian jamur yang kedua adalah Pinea versicolor atau jamur panu. Ya, jadi kalau istilah panu ini nggak asing lagi bagi kita. Mungkin sering kita melihat orang yang panuan. Nah, ternyata itu adalah jenis jamur kelompok Deuteromycota. Nah, itu ya. Nah, kemudian yang ketiga ada Epidermophyton floccasum atau jamur kaki atlet. Nah, kenapa dikatakan istilah kaki atlet? Karena orang yang mengandung, ya, di kakinya mengandung Epidermophyton floccasum ini terkesan lasa atau gatal. Saking gatalnya, maka ya diberikan istilah atlet. Ini orang yang kakinya mengandung jamur kaki ini, maka akan terasa gatal. Ya, semakin digarut, semakin enak. Nah, tapi akan menyebabkan terjadi pelukaan. Oke, kemudian yang keempat ada Microsporium sp. Ini yang menyebabkan penyakit kurap. Ya, jadi kurap itu juga disebabkan oleh jamur Deuteromycota. Lalu yang kelima ada Trichophyton sturans, inilah yang disebut dengan ketombe. Ya, siapa di antara kita yang tidak mengenal ketombe, ya, yang berada di kepala? Nah, ternyata itu adalah jamur. Jadi orang yang jarang untuk keramas, ini menyebabkan kulit kepalanya itu akan penuh dengan zat-zat organik yang akan mengundang jamur Trichophyton sturans. Nah, akibatnya terasa gatal karena hipanya itu akan menuju ke bagian kulit kepala. Nah, ini akan terasa gatal. Orang yang kurang menjaga kebersihan kulit kepala, ini menyebabkan kepalanya menjadi ketombean. Nah, sekarang kita perhatikan gambarnya. Inilah oncom, ya. Bahan dasarnya adalah kacang tanah, tampak berwarna orange, itulah jamurnya. Ya. Nah, jadi ini jamur oncom.
atau dikenal dengan Neurospora crassa. Lalu kita lihat gambar Tinea versicolor. Nah, ini adalah jamur yang menyebabkan panu. Tampak di situ seseorang yang panuan. Lalu kalau kita perbesar, ya nampak kulitnya itu berwarna beda dengan di sekitarnya. Nah, ternyata itu adalah hifa-hifa jamur. Lalu kita lihat di sebelahnya, inilah hifa jamur Tinea versicolor. Ya, nah ternyata strukturnya masih sederhana. Jadi dia berkembang biak hanya secara aseksual, yaitu membentuk conidiospora. Nah, kemudian kita lihat gambar berikutnya. Nah, ini adalah jamur Epidermophyton floccasum yang berada di sela-sela jari kaki. Nah, jadi orang yang memiliki jamur di sela-sela jari kaki, ini disebut jamur kaki atlet. Nah, ternyata orang yang mengandung seperti ini terasa gatal di sela jari kakinya. Lantas kita lihat inilah gambar jamurnya yang tubuhnya memang mirip seperti jamur kelompok Zygomyscota. Ya. Nah, reproduksi aseksualnya belum diketahui, namun hanya aseksual menghasilkan conidiospora. Nah, kita lihat berikutnya, ini adalah Microsporium. Itu adalah jamur kurap yang menyebabkan kurapan pada bagian kulitnya. Nah, lantas inilah bentuk jamurnya. Oke ya, jadi sudah paham bagaimana gambar jamur dari kurap. Ya. Kemudian kita lihat ini adalah bagian kepala. Ya, di kulit kepala itu tampak warna putih. Inilah yang disebut dengan ketombe. Nah, ini adalah salah satu jamur kelompok dari Deuteromycota. Jadi kalau sudah nampak gambar seperti ini, menandakan kulit kepalanya ya terasa gatal. Makanya dianjurkan rajin untuk keramas supaya kulit kepala tetap menjadi bersih. Jamur Deuteromycota biasa disebut sebagai jamur infeksi atau cendawan tidak sempurna karena belum diketahui perkembangan generatifnya. Jamur ini reproduksinya secara aseksual, membentuk conidia atau menghasilkan hifa khusus disebut conidiafor. Beberapa ciri dan sifat Deuteromycota. Anggotanya kebanyakan berukuran makroskopis. Microsporium dan Trigophyton. Epidermophyton floccosum. Helminthosporium oryzae. Oke, itulah yang menjadi tambahan untuk tentang Deuteromycota. Nah, jadi sampai sini dulu pertemuan kita untuk kelompok jamur Deuteromycota. Semoga bahan pembelajaran ini bisa berguna untuk kita semua. Terima kasih.